Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 29 Maret 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam bacaan Injil hari ini, tentu kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi seseorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya berbaring. Kelihatannya sakit lumpuh. Peristiwanya terjadi di kolam Bethesda. Kolam itu kalau airnya ada gerakan, ada riak, dan orang yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, maka orang itu akan sembuh. Orang yang kesekian saya nggak mengerti. Tapi yang pertama kali yang terdahulu masuk ke dalam air itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus melihat ada seseorang yang sudah sakit begitu lama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mau membantu dia untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Lalu orang itu mengatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tuhan Yesus menangkap apa yang didambakan, apa yang diharapkan oleh seseorang yang sakit 38 tahun. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada catatan kecil, tetapi hari itu hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana Tuhan Yesus melakukan hukum utama hari Sabat, yaitu melakukan perbuatan tindakan kasih kepada sesama, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh itu, yang sudah 38 tahun menderita karena sakit. Hari Sabat adalah hari di mana ya kemurahan Allah tercurah atas manusia, kasih Allah itu tercurah atas manusia. Maka Tuhan Yesus menggunakan hari yang begitu suci, katakanlah hari Sabat, menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit itu. Pada saat itu juga orang-orang Yahudi tidak senang karena Tuhan Yesus dianggap bekerja pada hari Sabat. Dan ketika orang Yahudi itu bertanya kepada orang yang disembuhkan, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Ya itulah dia. Begitu kaku, begitu kerdil hatinya. Tidak bisa melihat keutamaan hari Sabat. Tetap terpaku kaku akan peraturan-peraturan sehingga ia terkekang untuk bisa melakukan kebenaran, melakukan kasih, melakukan kebaikan. Bahkan anehnya pada hari Sabat yang katakanlah hari yang begitu kudus, yang begitu suci bagi orang-orang Yahudi itu tahu karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit itu, maka orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Ya, menganiaya Yesus. Yesus mau dianiaya. Merancangkan yang jahat pada hari Sabat. Tentu saja orang-orang Yahudi ini begitu berdosanya, begitu jahatnya, menodai hari Sabat. Bukannya untuk berbuat baik, berbuat kasih, tetapi merancangkan, membunuh, menganiaya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita meniru Tuhan Yesus yang selalu mau berbuat baik, yang mau terus berbuat kasih, bahkan berhadapan dengan celaan, cacian, ketidaksukaan dari orang lain. Tuhan Yesus dengan penuh sukacita melakukan perbuatan kasih,
perbuatan baik kepada orang lain. Mungkin juga kerap kali perbuatan kasih, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain tidak mendapat tanggapan yang mengenakan bagi kita. Saya juga mengalami hal itu. Ya, mungkin ada orang pada dasarnya kita memberi bantuan dia uang, kemudian dia mau meminjam uang, kita beri. Tapi begitu waktunya untuk melunasi, untuk membayar, kerap kali jawabannya sangat tidak jelas. Dari sini kita bisa mendapat pelajaran apa yang mau kita lakukan bila ada orang yang mau hutang seperti itu. Karena kebaikan tidak melulu dibalas dengan kebaikan, bahkan juga dilupakan kebaikan kita. Tapi ya sudahlah, lebih baik kita ini bisa berbuat baik, kita ini bisa berbuat kasih, daripada kita ini tidak bisa berbuat kasih kepada sesama. Jangan takut untuk terus berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama. Dan jangan berharap dia itu mau membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Jangan berharap kita berbuat kasih dan orang itu mau membalas dengan kasih. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Yang penting kita ikhlas, kita rela dan terus bersukacita berbuat kasih, berbuat baik kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.